Your point is an elephant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Pak Isnanda. Di sini saya akan menyampaikan presentasi oleh kelompok saya. Yang pertama adalah biografi dari Andrew Campbell. Beliau adalah Direktur Pusat Manajemen Strategis Ashridge di Inggris. Dia adalah rekan penulis dengan Marcus Alexander dari Strategi at the Corporate Level. Kemudian yang kedua adalah Joe Whitehead. Beliau adalah Direktur Pusat Manajemen Strategis Ashridge di Hull International Business School. Dia adalah salah satu penulis buku Strategi for the Corporate Level dan Think Again, Why Good Leaders Make Book Decision, dan penulis What You Need to Know About Strategy. Kemudian yang ketiga adalah Sidney Finkelstein. Beliau adalah seorang profesor manajemen Stephen Roth di Tuck School of Business di Dartmouth College. Beliau adalah penulis dari buku The Superboss Playbook, dan beliau juga pembawa acara podcast The Seedcast. Perkenalkan, saya Friska Marliana Baur Pasaribu, NIM 29775. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana otak tersandung. Dalam pengambilan keputusan bergantung pada dua proses, yaitu yang pertama, otak menilai apa yang terjadi dengan menggunakan pengenalan pola dan penandaan emosional. Yang kedua, bereaksi terhadap informasi tersebut dan bisa mengabaikan karena tanda emosi yang disimpan dalam ingatan kita. Nah, kedua proses ini bisa diandalkan, akan tetapi dalam waktu tertentu. Keduanya juga bisa mengecewakan kita. Selanjutnya, pengenalan pola. Pengenalan pola merupakan proses kompleks yang mengintegrasikan informasi dari 30 bagian otak yang berbeda dalam menghadapi situasi yang baru. Untuk membuat asumsi dilakukan berdasarkan pengalaman dan penilaian sebelumnya. Pengenalan pola bisa juga menyesatkan kita ketika kita sedang berhadapan dengan situasi yang tampaknya kompleksitas. Otak kita dapat menyebabkan pikiran bahwa kita memahaminya, namun pada dasarnya kita tidak sedang memikirkannya. Selanjutnya, penandaan emosional. Penandaan emosional adalah proses di mana informasi emosional melekat pada pikiran dan pengalaman yang tersimpan dalam ingatan seseorang. Informasi emosional memberitahu apa yang harus diperhatikan, memberitahu tindakan seperti apa yang harus direnungkan. Pengenalan pola dan penandaan emosional membantu mencapai keputusan yang baik. Akan tetapi, bisa juga hasil dari pengembalian keputusan mengecewakan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah menjaga terhadap bias Anda. Sebuah perusahaan multinasional Eropa yang kita sebut Global Chemical memiliki divisi yang bekinerja buruk. Tim manajemen yang bertanggung jawab atas divisi tersebut telah 2 kali menjanjikan perubahan haluan dan 2 kali gagal mewujudkannya. CEO Mark Teixeira sedang mempertimbangkan pilihannya. Divisi ini adalah bagian dari strategi Teixeira yang telah ia rakit selama 5 tahun sebelumnya. Teixeira telah memimpin 2 posisi yang lebih besar dan menunjuk manajer yang berjuang untuk tampil. Ketua Dewan Pengawas, Olaf Grenwell, memutuskan untuk mempertimbangkan apakah penilaian Teixeira tentang divisi yang bekerja buruk mungkin adalah bias. Dan jika demikian, bagaimana dia dapat membantunya? Grenwell tidak menebak-nebak pemikiran Teixeira. Dia hanya waspada terhadap kemungkinan bahwa pandangan CEO mungkin terdistorsi.
Greenwald memulai dengan mencari kondisi bendera merah. Tyson membangun divisi yang bekinerja buruk dan ketertarikannya pada divisi itu mungkin membuatnya enggan untuk meninggalkan strategi atau tim yang dia tempatkan. Terlebih lagi, karena di masa lalu dia telah berhasil mendukung manajer lokal selama perputaran yang sulit di divisi lain, Tyson mengambil resiko melihat pola yang salah dan secara tidak sadar mendukung pandangan bahwa dukungan lanjutan juga diperlukan dalam situasi ini. Karena itu, waspada terhadap kemungkinan ketertarikan menyimpang dari Tyson dan potensi ingatan yang menyesatkan. Mengibarkan bendera merah. Mari kita analisis bagaimana pemimpin yang baik membuat penilaian yang buruk. Kami menemukan bahwa mereka dipengaruhi dalam semua kasus oleh 3 faktor yang mendistorsi tanda emosional mereka atau mendorong mereka untuk melihat pola yang salah. Kami menyebut faktor ini adalah kondisi bendera merah. Kondisi bendera merah yang pertama dan yang paling umum adalah adanya kepentingan pribadi yang tidak tepat. Biasanya membiaskan kepentingan emosional yang kita tempatkan pada informasi dan pada gilirannya membuat kita lebih siap untuk memahami pola yang ingin kita lihat. Penelitian telah menunjukkan bahwa bahkan seorang profesional yang bermaksud baik seperti dokter dan auditor tidak dapat mencegah kepentingan pribadi dari bias dalam penilaian mereka tentang obat mana yang akan diresepkan atau opini yang akan diberikan selama audit. Kondisi yang kedua adalah kondisi yang kurang familiar. Adanya kemelekatan yang menyimpang. Kita bisa menjadi terikat pada orang, tempat, benda, dan ikatan ini dapat mempengaruhi penilaian yang kita bentuk tentang situasi yang kita hadapi dan tindakan yang tepat untuk diambil. Para eksklusif keengganan sering merasa untuk menjual unit tempat mereka bekerja dengan baik menangkap kekuatan keterikatan yang tidak pantas. Yang ketiga, adanya ikatan yang menyesatkan. Ini adalah kenangan yang tampaknya relevan dan sebanding dengan situasi saat ini, tetapi membawa pemikiran kita ke jalan yang salah. Mereka dapat menyebabkan kita mengabaikan atau meremehkan beberapa faktor pembeda yang penting, seperti yang dilakukan oleh Matthew Broderick ketika dia tidak tahu memikirkan implikasi badai yang melanda kota di bawah permukaan laut. Kesempatan untuk disesatkan oleh ingatan diperkuat oleh tanda-tanda emosional yang kita lampirkan pada pengalaman masa lalu. Jika keputusan kita dalam pengalaman serupa sebelumnya berhasil dengan baik, kita akan cenderung mengabaikan perbedaan utama. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Saya Doni Deswandi Tambak akan menjelaskan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di slide ini yang akan saya bahas tentang William Smørberg. Siapakah William Smørberg? Beliau merupakan mantan ketua dari perusahaan Quaker Oats. Dia memperoleh Snapley karena ingatannya yang sangat jelas tentang Gatorade. Kesepakatan itu merupakan kesepakatan Quaker yang paling sukses. Jadi apa yang dimaksud dengan Gatorade dan apa yang dimaksud dengan Snapley? Di mana perusahaan Quaker Oats ini merupakan perusahaan minuman yang outputnya itu nama minumannya Gatorade. Karena William Smørberg sudah keluar dari perusahaan Quaker Oats, akhirnya William Smørberg ini menciptakan value yang baru dengan menciptakan minuman yang hampir sama dengan Gatorade, cuma namanya yang berbeda yaitu Snapley. Snapley seperti Gatorade tampaknya merupakan perusahaan minuman baru yang dapat ditingkatkan dengan keterampilan dan manajemen perusahaan yang sama, yaitu Quaker. Sayangnya kemiripan antara Snapley dan Gatorade terbukti dangkal, yang berarti bahwa Quaker akhirnya menghancurkan daripada menciptakan value yang baru. Faktanya, sebagaimana Snapley adalah kesepakatan yang terburuk yang dialami oleh Smørberg. Di sini juga ada kisah dalam mempertimbangkan situasi yang dihadapi oleh Rita Chakra. Rita Chakra ini merupakan kepala bisnis kosmetik Kodri Holdings, itu nama perusahaannya. Dia dipromosikan sebagai kepala divisi
produk konsumen dan perlu memutuskan apakah akan mempromosikan produk nomor 2 miliknya ke pekerjaan kosmetiknya atau merekrut seseorang dari luar. Dari pernyataan tersebut muncul pertanyaan untuk Rita Chakra. Jadi, bisakah kita mengantisipasi ataupun bisakah Rita Chakra mengantisipasi potensi bahaya dalam keputusan ini? Jawabannya bisa atau ya. Karena tanda-tanda emosionalnya mungkin tidak dapat diandalkan karena keterkaitan yang menyimpang yang mungkin dia miliki dengan rekan kerjanya atau kepentingan pribadi yang tidak pantas yang dia miliki dalam menjaga beban kerjanya. Jadi bagaimana Rita Chakra untuk melindungi dirinya atau sebaliknya atasan dari Rita Chakra untuk membantu dalam melindungi Rita Chakra? Jawabannya sangat sederhana, yaitu dengan cara melibatkan orang lain ataupun seseorang yang tidak memiliki keterikatan yang tidak pantas atau kepentingan pribadi. Contohnya bisa atasan dari Rita Chakra, bisa kepala sumber daya manusia dan headhunter-nya. Orang-orang tersebut dapat menantang pemikirannya sekaligus juga mendorong untuk mempertimbangkan pilihan dan bahkan mungkin memperjuangkan solusi yang menurutnya tidak nyaman. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan tentang Greenwald mempertimbangkan 3 jenis perlindungan untuk memperkuat proses pengambilan keputusan. Di sini terdapat 3 poin. Poin pertama, yaitu menyuntikkan pengalaman atau analisis baru. Kedua, memperkenalkan debat dan tantangan lebih lanjut. Dan terakhir, menerapkan tata kelola yang lebih kuat. Yang akan saya bahas itu hanya pada poin pertama. Poin kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Itu poin pertama, menyuntikkan pengalaman atau analisis baru. Membuat teman-teman atau Anda sekalian memang seringkali dapat mengatasi bias dengan memaparkan pembuat keputusan kepada informasi baru dan pandangan berbeda tentang masalah. Dalam hal ini, sebagaimana Greenwald meminta Bank Investasi Umum memberitahu Tyson tentang nilai apa yang mungkin didapat perusahaan dari menjual divisi yang berkinerja buruk. Greenwald merasa akan mendorong Tyson untuk setidaknya mempertimbangkan opsi radikal itu. Sebuah langkah yang mungkin terlalu cepat diabaikan Tyson jika dia terlalu terikat pada unit atau tim manajemennya. Di sini, bendera merah hanya bermanfaat jika dapat dilihat sebelum keputusan diambil tersebut. Bagaimana Anda bisa mengenal mereka dalam situasi yang kompleks? Di sini ada 7 proses ataupun 7 langkah yang dijalani. Yang pertama, jelaskan berbagai opsi. Maksud yang dijelaskan berbagai opsi ini, mungkin kan kita tidak pernah mungkin mencatat semua penjelasan-penjelasan dengan berbagai opsi, tetapi kita menjelaskan dengan hal-hal yang penting, hal-hal yang ekstrim yang biasanya dapat membantu untuk mencatat dan dapat memberikan impact dengan memberikan batasan untuk mengambil sebuah keputusan. Kedua, buat daftar pembuat keputusan utama. Tujuan dengan membuat daftar pembuat keputusan utama ini supaya kita mengetahui siapa yang akan berpengaruh dalam pembuatan keputusan panggilan dan pilihan terikat. Pilihan terakhir maksudnya. Yang ketiga, pilih salah satu pembuat keputusan untuk difokuskan. Setelah kita membuat keputusan kedua dengan membuat keputusan utama, di situ kita telah dapat orang yang akan kita pilih, maka orang tersebut akan kita fokuskan. Dan di mana orang-orang yang telah difokuskan ataupun orang yang telah dipilih ini biasanya orang yang terbaik adalah memulai dengan orang yang paling berpengaruh. Dan keempat, periksa kepentingan pribadi yang tidak tepat. Atau istilah ini sering disebut juga keterkaitan yang menyimpang. Maksudnya ini, opsi atau pilihan apapun yang cenderung sangat menarik atau tidak menarik bagi pembuat keputusan karena kepentingan pribadi atau kebutuhan keterkaitan pada orang, dan bukan hanya pada orang saja, tetapi bisa pada tempat ataupun pada benda. Contohnya ini,
Saya ambil contohnya untuk kaum hawa. Kita ketahui biasanya kalau kaum hawa untuk pergi ke mall itu pasti sebelum berangkat ataupun sebelum menuju ke mall mempunyai persepsi bahwa nanti kalau di mall itu nggak tertarik untuk beli belanja ataupun shopping. Tapi setelah sampai di mall, akhirnya persepsi yang sudah disepakati di dalam yang sebelum ke mall atau di kos akhirnya berubah. Nah, inilah yang dimaksud dengan keterkaitan itu bukan hanya pada orang, tetapi bisa pada benda dan bisa mengenal pada tempat juga. Yang kelima, periksa ingatan yang menyesatkan, yaitu dengan mempertimbangkan apakah keputusan tersebut membuat mungkin menggunakan memori yang berpotensi menyesatkan. Yang keenam, ulangi analisis dengan orang paling berpengaruh. Dalam kasus yang kompleks, mungkin perlu mempertimbangkan lebih banyak orang, karena itu bisa dapat membantu dalam menganalisisnya. Ketujuh, tinjau daftar tanda bahaya yang telah Anda identifikasi. Menurut kami ini jadi kesimpulan dari poin 1 sampai ke 6, yang dimana tentukan apakah pengenalan pola dan pendanaan emosional itu biasanya efisien atau tidak, dan proses ini mungkin bias untuk mendukung atau menentang beberapa opsi ataupun pilihan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Memperkenalkan debat dan tantangan lebih lanjut. Pengamanan ini dapat memastikan bahwa bias dihadapkan secara eksplisit. Eksplisit ini bekerja paling baik ketika struktur kekuatan kelompok yang memperdebatkan masalah itu seimbang. Sementara, kepala keuangan Tyson adalah individu yang kuat. Granwell merasa bahwa anggota lain dari kelompok eksekutif kemungkinan besar akan mengikuti petunjuk Tyson tanpa menantangnya. Selain itu, ketua divisi yang berkinerja buruk adalah anggota kelompok eksekutif, sehingga debat terbuka sulit terjadi. Jadi, Granwell mengusulkan komite pengarah yang terdiri dari dirinya sendiri, Tyson, dan CFO. Bahkan, Tyson sangat mendorong situasi tertentu. Granwell dan CFO akan memastikan alasannya ditantang dan memperdebatkannya dengan benar. Granwell juga menyarankan agar Tyson membentuk tim kecil dipimpin oleh kepala bagian strategi untuk menganalisis semua opsi dan mempresentasikannya kepada komite pengarah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu menerapkan tata kelola yang lebih kuat, yang dimana persyaratan agar keputusan diratifikasi di tingkat yang lebih tinggi memberikan perlindungan akhir. Tata kelola yang lebih kuat tidak menghilangkan pemikiran yang terdistorsi, tetapi dapat mencegah distorsi yang mengarah pada hasil yang buruk. Di Global Chemicals, lapisan tata kelola adalah Dewan Pengawas. Namun, Granwell menyadari bahwa objektivitasnya dapat dikompromikan karena dia adalah anggota dewan dan komite pengarah. Maka dia meminta dua rekannya untuk siap membantah usulan panitia pengarah jika merasa tidak nyaman. Selanjutnya yaitu Ketua Global Chemicals mengambil peran utama dalam merancang proses keputusan. Itu tepat mengingat pentingnya keputusan itu, tetapi banyak keputusan dibuat di tingkat operasi, di mana keterlibatan CEO secara langsung tidak memungkinkan atau diinginkan. Itulah yang terjadi di Southern Electricity, sebuah divisi dari utilitas Amerika Serikat yang lebih besar. Bagian selatan terdiri dari 3 unit, operasi dan 2 fungsi yang kuat. Perubahan peraturan baru-baru ini berarti bahwa harga tidak dapat dinaikkan dan bahkan mungkin turun. Jadi para manajer mencari cara untuk mengurangi pengeluaran modal. Kepala divisi Jack Williams menyadari bahwa para manajer juga menghindari risiko.
lebih memilih untuk mengganti peralatan lebih awal dengan peningkatan terbaik yang tersedia. Ini dia sadari adalah hasil dari beberapa orang terkenal gangguan di masa lalu yang telah membuat individu terkena keluhan dari pelanggan dan kritik dari rekan kerja. Williams percaya bahwa tanda emosional yang terkait dengan pengalaman ini mungkin mengubah penilaian mereka. Apa yang dapat dia lakukan untuk melawan efek ini? Williams menolak gagasan pemerintahan yang lebih kuat. Dia merasa bahwa baik tim manajemen maupun eksekutif perusahaan induknya tidak cukup tahu untuk melakukan pekerjaan itu secara kredibel. Dia juga menolak analisis tambahan karena analisis selatan sudah dia teliti. Dia menyimpulkan bahwa dia harus menemukan cara untuk memasukkan lebih banyak debat ke dalam proses pengambilan keputusan dan memungkinkan orang yang memahami detail untuk menantang pemikiran tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Your point is an elephant.